Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semesta, barakallahu fikum. Semoga Anda semuanya dan kita semuanya mendapatkan pertolongan dan mendapatkan keberkahan dalam hidup ini. Mari, salah satu berkah dalam hidup adalah kita mampu menggunakan nalar-nalar kita digunakan untuk memahami ayat-ayat semesta. Mari kita pahami salah satu ayat semesta, yaitu tentang gas. Pada pembahasan sebelumnya telah kita bahas tentang apa itu fluida atau zalir atau zat alir. Jadi ketika kita membahas dan memberi contoh, untuk contoh fluida itu yang pertama adalah zat cair, kemudian yang kedua adalah gas. Nah, dalam hal ini objek kita itu adalah gas. Ya, gas di sini dibagi macam-macam. Ada yang gas itu ideal. Nah yang satunya lagi itu ada yang tak ideal. Jadi gas ideal dan tak ideal. Gas ideal ini hampir jarang bisa kita jumpai, kita temui. Justru yang di fakta di alam semesta adalah yang ini, tak ideal. Jadi ini fakta, ini malah ini. Fakta di alam semesta. Ini adalah ini. Nah, untuk pembahasan tak ideal ini dibahas di perkuliahan, sedangkan yang kita bahas di bagian SMA itu adalah gas yang ideal. Jadi ideal itu adalah idealisasi dari suatu keadaan yang sebenarnya dalam faktanya itu tidak ideal di alam semesta. Mengapa perlu diidealkan? Agar mudah dipahami. Jadi kita butuh contoh teladan ideal itu agar mudah dipahami. Manusia itu tidak bisa, namanya manusia ideal itu tidak ada, tapi untuk menuju menjadi ideal itu kita butuh contoh. Kalau kita contohnya adalah para nabi. Jadi itu adalah contoh ideal. Biar apa? Biar gampang, ada contohnya sehingga mudah. Dalam fisika untuk memahami gas ideal itu juga perlu idealisasi. Agar apa? Agar mudah dipahami. Nah, ideal di sini ini memenuhi dua hal. Jadi yang pertama itu berdasar asumsi. Nanti setelah bahas asumsi ini kita akan bahas persamaannya. Jadi persamaan gas ideal. Gas ideal. Nah, asumsi-asumsi. Jadi suatu gas dikatakan ideal itu harus memenuhi beberapa asumsi. Jadi anggapan dasar saja. Jadi harus memenuhi anggapan dasar. Nah, satu contoh gas yang akan kita bahas, objek yang kita bahas selama video ini adalah terkait misalkan saya kasih contoh, ini adalah balon yang memiliki ruangan. Kemudian saya tupkan gas ke dalamnya, ya di sini berarti ya CO2 bercampur dan yang lainnya ya. Jadi saya isi, ini saya isi beberapa aja. Nah, misalnya segini. Selama video ini berlangsung, maka objek yang akan kita bahas adalah gas di dalamnya ini. Jadi kita gambarkan, misalkan ya, kita gambarkan. Jadi satu gas dikatakan ideal itu jika memenuhi anggapan atau asumsi satu. Di dalamnya ini, jadi ini misalkan ya, ini gas di dalam apa tuh, di dalam balon ini, dalam gas ini, gasnya itu satu identik dan banyak. Jadi banyak sekali. Ini banyak sekali. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah letaknya merata. Nah, jadi merata. Kemudian geraknya acak, tapi tetap berlaku hukum Newton. Jadi acak tetap berlaku hukum Newton. Jadi yang satu mungkin ke sana, mungkin yang ini ke sini, acak bebas sembarang. Tetapi tetap berlaku hukum Newton. Jarak antar partikel satu dengan yang lainnya, ya, dibanding dengan ukurannya, ukuran dari partikelnya itu lebih besar, jauh lebih besar. Jadi jarak antara partikel satu dengan yang lainnya, jaraknya ini dibanding ukurannya itu sangat besar. Ibarat kita ukuran kita misalkan terhadap jarak ada seseorang yang ada di planet mana gitu. Jadi jaraknya jauh sekali dibanding ukuran kita. Begitu. Kemudian tidak ada interaksi gaya. Jadi antara partikel satu dan yang lainnya tidak ada interaksi gayanya, nggak ada. Dan yang yang keenam itu adalah ada tumbukannya, tumbukan terhadap dinding, ini tumbukannya lenting sempurna. Jadi merata. Jadi ini bisa kita contohkan, misalkan ini apa itu,
pewangi itu ya, kita semprotkan. Nah, gini, maka baunya ini kan bisa tercium kemana-mana. Mengapa? Karena gerakannya itu merata. Jadi contohnya seperti ini. Ini asumsinya. Nah, kalau memenuhi asumsi ini, maka disebut gas itu ideal. Nah, jadi gas itu ideal. Nah, sekarang kita bahas tentang persamaannya. Nah, persamaan itu artinya terkait dengan besaran-besaran. Apa yang dikaji di dalam pembahasan ini. Jadi kita lihat besaran apa saja yang bisa muncul. Satu, ini wadah, berarti wadah itu memiliki volume. Ya. Kemudian di dalamnya itu ada tekanannya, ada pressure P, tekanan. Karena tekanan berarti ada suhu. Ya, berarti ada suhu. Ada suhunya. Kemudian nanti jumlahnya, jumlah partikel berarti N. Jumlah partikel. Jadi ketika ini tadi saya pertama masih belum berisikan, masih kosong, saya tiup gitu, maka partikelnya bertambah. Partikel gas dalam ini, sehingga ini partikel-partikelnya itu gerakannya saling acak, ini menumbuk dindingnya menjadi melembung. Sebenarnya ini adalah karena benturan, adalah partikel gas yang bergerak sangat acak. Kemudian nanti apa lagi? Jadi pressure, tekanan, suhu, volume, kemudian nanti jumlah totalnya, massa total, massa 1. Nah, ini juga. Jadi massa 1 ini massa totalnya, M itu massa totalnya, massa 1. Kemudian molnya, ya. Kalau ada massa, ini berarti ada molnya, N. Nah, besaran-besaran ini kita bahas. Nah, terkait persamaan gas ideal, maka kita tidak akan terlepas dari percobaan hasil atau kesimpulan dari si Boyle dan Galusa. Jadi si Boyle dan Galusa. Mereka meneliti ini hubungan antara tekanan, volume, dan suhu. Ternyata di dalam ruangan tertutup atau gas itu bagaimana hubungan antara tekanan, pressure, volume, dan suhunya. Ya, itu ternyata tekanan itu berbanding lurus dengan suhu. Sedangkan tekanan itu berbanding terbalik dengan volume. Artinya apa? Artinya ketika dalam gas ini ketika tekanan kita perbesar, maka suhu di dalamnya itu suhu gas itu akan panas, akan semakin besar. Tapi ketika ini kita pressure, otomatis volumenya akan mengecil. Ini namanya berbanding terbalik. Atau ketika volumenya kita perbesar, itu akan tekanannya akan ini perbesar, tekanannya akan mengecil. Jadi berbanding terbalik. Sehingga dari sini kalau kita buat persamaan, oh ternyata kalau ini biasanya dikali ya, P volume itu sebanding dengan T, ya kan. Kemudian ini kalau kita tinjau untuk dua keadaan, ya berarti keadaan satu, ini dia mendapatkan bahwa P kali V ini nilainya ini selalu konstan. Nah, ini ternyata seperti itu. Karena konstan, ya, karena nilainya konstan, maka untuk keadaan 1, keadaan 2, keadaan 3 itu nilainya sama terus. Sehingga dari sini kita bisa buat sebuah persamaan, ya, dari sini. Maka sebuah persamaan P1, V1, T1, P2, V2, T2. Nah, jadi ini untuk dua keadaan atau tiga keadaan itu nilainya selalu konstan hingga P1 pivot ya, P1 V1 T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Ini untuk dua keadaan. Sekarang pertanyaan kita berlanjut. Nilai konstan ini kira-kira apa? Nah, kan begitu pertanyaannya. Nilai konstan itu apa? Nah, kemudian didapatkan ternyata nilai konstan itu diwakili oleh dari sifat kemolalannya gas. Jadi P, V, T konstannya itu adalah N dengan konstanta gas umum. Sehingga ini bisa kita dapatkan suatu persamaan nilai konstannya begini. Ya, jadi PV sama dengan N R T. Inilah persamaan gas ideal. Nah, bagaimana dengan N-nya ini? Nah, N-nya itu adalah mol. Di kimia Anda sudah pernah jumpai bahwa ini adalah massa
tiap massa relatif, atau bisa juga banyaknya partikel tiap bilangan Avogadro-nya. Ini namanya persamaan gas ideal. Nah, ada lagi orang yang namanya Boltzmann. Si Boltzmann ini tidak meninjau dari molnya, tapi dia meninjau dari jumlah partikel. Jadi jumlah partikel yang ada di sini, N-nya, berapa jumlah partikelnya. Dia mendapatkan suatu konstanta Boltzmann, ya, konstanta Boltzmann. Jadi kalau ini namanya konstanta ya, R sama R itu semuanya konstanta. Kemudian si Boltzmann ini, jadi Boltzmann, dia mendapatkan suatu persamaan, ya, jadi PV N KT. Ini secara sederhana seperti ini. Ini juga disebut persamaan gas ideal. Cuma jadi R, ini R, ya, R ini bukan jari-jari tapi ini konstanta gas umum. Kemudian K ini adalah konstanta, sudah ada nilainya, konstanta. Selanjutnya mengenai gerakan dari partikel tersebut. Jadi di dalamnya ada 9 molekul terdiri partikel-partikel. Ini sejumlah misalkan N. Kemudian ini memiliki volume wadahnya. Nah, kan ini bergerak. Kalau bergerak berarti terkait dengan tenaga apa? Tenaga gerak. Berarti tenaga kinetik. Oke. Jadi ketika ini bergerak acak, tadi kan gerakannya acak, ada yang ke sini, ada yang ke sini, bebas. Ini dia memiliki tenaga kinetiknya. Kemudian tenaga kinetik berarti dia juga terkait dengan kecepatannya, V. Nah, ini beda kan? Kalau di sini volume itu saya kasih simbol begini, kalau V itu kecil, soalnya kecil. Nah, jadi nanti ini juga ke sini juga ada V-nya, ada tenaga kinetiknya. Nah, ini yang akan kita bahas dengan gerak dari partikel tersebut. Jadi kalau kita bahas di sini gerak benda, gitu ya. Itu kan yang muncul adalah tenaga kinetik setengah mv kuadrat. Nah, ini tentu Anda ingat. Ya, ini di MTS juga sudah, di SMP juga sudah pernah. Nah, bagaimana kalau tenaga kinetiknya adalah gerak partikel gas? Gerak partikel gas. Nah, ini yang kita bahas, bahwa gerak partikel ini dipengaruhi sangat oleh suhu. Oh ya, jangan sampai lupa, nanti suhunya ini dalam bentuk satuan Kelvin, ya. Dinyatakan, ya, ini untuk kasus gas monoatomik, ya, gas atomnya satu, monoatomik, suhu rendah, ya. Untuk suhu rendah, maka tenaga kinetik dari partikel gas itu adalah 3/2 kT. Nah, Anda lihat ini dipengaruhi oleh suhunya, berbanding lurus. Suhunya makin besar, maka tenaganya juga makin besar. Alias dalam gas ini gas dalam wadah, dalam balon ini, semakin suhunya itu besar, dari luar dipanasi gitu, maka laju atau gerakan dari partikel yang ada di dalam balon ini dia akan semakin cepat. Semakin cepat berarti tenaga kinetiknya makin besar dibanding lurus. Jadi seperti itu. Nah, pertanyaannya berapakah lajunya? Kecepatan efektifnya. Kecepatan efektifnya berapa? Ya, kita bisa menghubungkan antara ini. Terkonek ya. Nah, coba kita lihat, berarti kita konekkan EK, ini EK sama berarti kan? Berarti setengah M0 V kuadrat 3/2 KT. Yap, ini berarti 2 coret, sehingga ini menjadi pembagi. Ya, ini V sama dengan 3 KT per M0, sehingga laju efektifnya itu adalah 3 KT per M0. Ini adalah laju efektif dari gerakan partikel. Jadi seperti ini. Nah, sekarang jika
ya. M0 ini, M0 adalah massa satu buah partikel, padahal jumlah partikel itu adalah banyak, ya kan. Jumlah totalnya massanya adalah M. Nah, yang dibahas di sini satu saja itu M0. Apa hubungannya antara M dengan M0? M adalah massa total. Ya berarti ya tinggal massa total dibagi jumlah partikel, nah, kan begitu. Atau Mr per bilangan Avogadro Na, yaitu M0 nya. Dengan memasukkan seperti ini, kemudian kita ketahui bersama bahwa tadi di bagian awal itu ada PV, terus kemudian nRT, ya kan, atau bisa juga tadi PV nKT, kemudian rho itu sama dengan massa tiap volume. Nah, ini kita otak-atik, kita masukkan ke sini, maka persamaan ini nanti akan bisa berwujud dalam bentuk yang lainnya, yaitu untuk laju partikel gas efektifnya itu bisa akar 3 RT per MR, atau juga dalam wujud 3 P pressure per rho. Itu massa jenis kerapatan gas. Nah, Anda bisa lihat, jadi V dengan MR, massa atom relatif, itu berbanding terbalik. Semakin MR yang kecil berarti kecepatan makin tinggi. Inilah yang yang bisa menjelaskan ketika ada kasus bahwa helium atau hidrogen itu adalah unsur yang paling banyak di alam semesta. Akan tapi di atmosfer itu kok sulit dideteksi atau hampir tidak ada. Itu karena hidrogen itu MR-nya kecil banget, sehingga V-nya besar, sehingga lajunya itu besar, sulit dideteksi. Yap, kita ambil contoh soal sebentar. Jadi silakan dibuka dalam bukunya, dalam buku Twin Master Outline Fisika karya saya sendiri. Maka Anda bisa lihat soal, ya. Biar Anda lihat soal, kita bahas 2 soal. Jadi Anda bisa melihat di halaman 253 nomor 18, ya. Silakan bisa dilihat bahwa di dalam sebuah bejana tertutup volume gas memuai menjadi 2 kali volume awal. Kemudian jika P0 adalah tekanan awal dan suhu gas naik menjadi 4 kali, maka tekanannya menjadi berapa? Jadi begitu. Tekanannya menjadi berapa? Nah, Anda cermati sebentar, ya. Jadi Anda cermati sebentar. Jadi kita analisis coba P1 nya itu P0, ini tekanan awal, tekanan P0, kemudian volumenya diubah menjadi berapa itu volumenya? Volumenya menjadi 2 kali, T nya 4 kali. Jadi 2 kali V1, kemudian T nya itu adalah 4 kali T1. Pertanyaan adalah P2 nya itu berapa kali? Kan begitu. Nah, tadi ada persamaan Boyle-Galusa bahwa P1, V1, T1, P2, V2, T2. Nah, dengan mudah bisa kita kerjakan, ya kan? Jadi P1 itu P0, kemudian V1 itu ya V1, T1 ya kita tulis T1, kemudian P2 ini yang dicari, V2 2 kali V1, ini 4 kali T1, sehingga volume corak ini juga corak. Dari sini maka P2 itu sama dengan 4 per 2 P0 alias 2 P0. Nah, berarti dalam soal tersebut jawabannya adalah yang B. Ini contoh untuk contoh 1. Sekarang untuk contoh yang kedua, masih dalam buku yang sama, yaitu pada halaman ini bisa Anda lihat contohnya, ya, pada halaman 254. Jadi pada halaman 254 di situ Anda bisa melihat gas argon berada dalam ruangan tertutup saat suhunya berubah menjadi 2 kali semula, maka kecepatannya itu menjadi berapa kali? Jadi T2
itu adalah 2 kali T1. Pertanyaannya V2 nya berapa kali gitu. Maka kita lihat tadi rumus bahwa V itu sama dengan akar ya 3 kT per M0. Di dalam soal itu yang ditanyakan V, yang dikatakan adalah T, yang lainnya bisa dicorek. Kita buat perbandingan itu menjadi begini. Jadi V2 V1 sama dengan akar T2 T1. Kita masukkan berarti V2 ini V1 akar 2 T1 ini T1, sehingga dicorek, maka V2 itu adalah akar 2 dari V1. Jadi tidak terlalu rumit, jawabannya berarti C. Nah, pembahasan terakhir dalam video kali ini kita akan membahas yang namanya prinsip ekuipartisi energi atau tenaga. Anda pernah mengenal yang namanya partisi. Oh, komputer dipartisi, artinya dibagi-bagi. Nah, dalam gas ini yang saya gambarkan tadi ya, gas yang ada itu terdistribusi. Jadi gas tenaga total ya, tenaga total gas, maaf, tenaga total gas itu terdistribusi merata sebesar setengah kT pada setiap derajat kebebasan. Setiap derajat kebebasan. Pertanyaannya, apa itu derajat kebebasan? Kan begitu. Ya, derajat kebebasan itu adalah gampangnya itu adalah cara bebas dari suatu gas itu untuk menyerap tenaga, atau bisa juga suatu cara bebas menyatakan gerakan dari suatu partikel itu. Jadi komponen kecepatannya itu ke arah mana. Nah, seperti itu namanya derajat kebebasan. Komponen kecepatannya hanya ke arah mana. Nah, ini terbagi menjadi 3. Jadi ada 3 hal. Yang satu, tenaga itu akan distribusi 3 hal. Yang satu, gerakan translasi. Translasi itu pindah karena sana. Kemudian sini rotasi. Kemudian ini vibrasi, bergetar. Pada poin pertama, translasi, maka derajat kebebasan itu ada 3 dB, yaitu kemana saja, bisa ke kanan kiri, kemudian atas bawah, kemudian arah ke depan belakang. Ya, ini dimensi 3. Jadi ada 3 dB. Derajat kebebasannya 3 dB. Atau F-nya itu 3 dB. Kita kasih simbol F misalkan. Derajat kebebasan. Nah, sedangkan yang ini rotasi, dia rotasinya ada 2 dB. 2 dB itu gerakannya kemana saja? Ya, putar kanan plus putar kiri. Ya, jadi putar kanan dan putar kiri. Sedangkan yang ini juga ada 2 dB. Ya, di sini itu masuk, keluar. Itu artinya satu partikel itu dia gerakannya itu adalah pertama kanan kiri. Bisa jadi gerakannya itu dia bisa ke kanan ke sini dan ke sana. Jadi ini ke sana ya.
X ya, X sini ke sini, gerakannya begini. Atau bisa juga ke atas bawah, atas bawah, atau ke depan belakang, sana. Jadi ada 3 ya. Kemudian kalau rotasi, dia selain bergerak ke sini, dia putar kanan atau putar kiri. Kalau vibrasi getaran itu ketika bergerak, itu gerakannya begini. Jadi masuk, keluar, masuk, keluar gitu. Keluar. Jadi getarannya ini getaran masuk, getaran keluar. Ya, ini semuanya nih. Nah, ini tenaga dalamnya. Jadi tenaga dalamnya yaitu tenaga total dalam gerakan ini kan punya tenaga kinetik. Tenaga total EK itu disebut sebagai tenaga dalam gas, tenaga dakhil atau dalam. Ya, jadi apa itu tenaga dalam? Tenaga adalah kumpulan dari tenaga kinetik dari suatu gas dikumpulkan, ditotal semuanya, itu namanya tenaga dalam. Maka rumusnya ya, U sama dengan N, kan jumlah partikelnya N kali EK, unek. Ya, ini itu rumus tenaga dalam. Ya, berdasar derajat kebebasan dB dan berbagai macam gas, maka tenaga dalam. Jadi untuk pertama adalah gas monoatomik. Ya, berarti bisa helium, bisa neon, argon gitu. Maka U tenaga dalam ya itu dinyatakan dalam 3/2 NKT. U nek ya, neknya ini ya, neknya ini N 3/2 KT, kan tenaga kinetiknya 3/2 KT. Kemudian mengapa kok ini ada 3? Ini berarti ketika pada suhu rendah dB nya kan 3, suhu rendah dB nya 3. Sedangkan untuk gas diatomik atom 2 ya, atom 2, maka ini terbagi menjadi macam-macam. Suhu rendah ini sekitar plus minus 300 Kelvin suhu rendah, maka di sini U sama dengan 3/2 NKT. Kalau suhu sedang itu sekitar plus minus 500 Kelvin, maka tidak hanya translasi, partikel itu ketika suhunya dipanaskan dia juga berotasi, sehingga selain 3 ditambah 2 menjadi 5/2 NKT. Nah, yang terakhir itu adalah suhu tinggi. Suhu tinggi itu sekitar 700 Kelvin. Nah, pada suhu ini maka partikel itu tidak hanya bertranslasi derajat kebebasannya, tapi dia juga berotasi dan juga bervibrasi. Maka 2 tambah 2, 3 tambah 2 tambah 2 berarti 7. U sama dengan 7/2 NKT. Ya, ini pembahasan tentang prinsip ekuipartisi tenaga, sehingga tenaga dalam dari suatu gas. Di tenaga total dari partikel-partikel yang ada di sini, masing-masing partikel memiliki tenaga kinetik, ketika ditotal semuanya itu namanya tenaga dalam. Nah, itu ditotal namanya tenaga dalam, rumusnya U nek. EK-nya tergantung suhunya, ya, derajat kebebasannya dan gasnya. Ya, kira-kira dalam video kali ini itu pembahasan kita cukupkan pendahuluan dari termodinamika, yaitu teori kinetik gas. Dari saya sekian dulu, jangan lupa untuk selalu setia mengikuti channel YouTube Nyinau Semesta. Salam semesta, ada kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.